Nah, untuk mencapai ketenangan, karena tidak mungkin ada pembangunan, tidak mungkin ada kemajuan ekonomi, tidak mungkin ada kemakmuran kalau kita gaduh. Satu. Nah, untuk mencegah kegaduhan, semua pihak bertanggung jawab. Yang sedang berkuasa bertanggung jawab. Harus nangkap getaran rakyat. Ya. Harus nangkap. Nah, yang juga di luar kekuasaan harus bertanggung jawab. Harus memelihara komunikasi, jangan sedikit-sedikit membangkitkan marah rakyat. Kalau rakyat marah harusnya kita tenangkan gitu loh. Jadi nggak boleh ada oposisi? Enggak, oposisi harus. Oposisi yang kritis harus. Tapi oposisi yang loyal. Maksudnya Makanya oposisi dalam rangka memperbaiki suatu kebijakan yang salah. Disitulah posisi Gerindra. Iya. Dan begini ya, kebetulan saya hubungannya sama Presiden Joko Widodo baik. Dalam pertemuan-pertemuan tidak pernah beliau sekalipun titip sama saya, Mas Bowo jangan kritik saya ya, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi itu makna kunjungan ke Hambalang naik kuda bersama itu dengan kalimat seperti itu? Jadi memelihara silaturahmi kan baik. Dan saya memberi masukan, beliau juga memberi penjelasan. Dan kadang-kadang ada caranya juga, kan kita memberi kritik ada caranya, ya kan? Tapi kita harus menjaga, karena kita harus tahu bahwa kita berada di kapal yang sama. Kalau kapal oleng semua rugi, kan begitu. Tapi ya harus mau ada kritik, harus mau ada otokritik. Saya di Gerindra saya mengatakan, ya, kita kritik, tapi kita harus juga mawas diri. Ya, kita harus mengerti di mana kekurangan kita. Ya, jadi ini pendekatan yang saya inginkan. Ya, jadi kita tidak ingin gaduh. Kita harus mencegah. Ya. Kita harus mencegah kegaduhan. Tapi kegaduhan ini two-way traffic ya. Jadi si penguasa juga harus nangkep getaran rakyat. Jangan menganggap bahwa saya berkuasa. Ya kan? Rakyat harus ikut saya. Loh, kamu harus nangkep dong. Ada pandangan yang mungkin. Jadi rasa keadilan rakyat itu harus menjadi dasar bagi pemimpin. Ada mungkin cara pandang saya mungkin kelewat, pendek atau tidak mampu menangkap itu. Ada rivalitas tahun 2014 di mana kutub itu begitu kencang. Tapi kemudian pada 2016-2017 hubungan Anda terlihat mesra dengan Presiden Joko Widodo setelah rivalitas itu. Apa yang bisa dimaknai dari hal itu? Jadi apa ya, dalam arti saya berpendapat ya kan, ada proses politik kita jalankan, saya tidak puas dengan proses itu tapi nggak ada masalah ya kan. Saya berharap ada proses yang lebih baik, tapi demi negara dan bangsa kita harus memberi contoh ya. Kalau sudah proses dan sudah ada pemimpin yang melalui sistem itu sudah disahkan, kita harus hormati dan kita harus beri kesempatan. Nah, saya juga waktu itu langsung beliau datang ke sini waktu itu dan saya bilang, Pak, saya ucapkan selamat, silakan Bapak bekerja. Ya, saya yakin Bapak seorang patriot. Saya sampaikan, ya kan, saya yakin di dalam hati Bapak juga ingin Indonesia bagus, Indonesia hebat, rakyat bagus. Saya yakin Bapak cinta merah putih. Saya yakin Bapak cinta Pancasila. Saya yakin Bapak akan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Saya yakin Bapak akan pertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, ya kan, kami akan mempersilahkan Bapak memimpin negara. Dan maaf, kami akan mengawasi di legislatif. Kami akan koreksi, check and balance demi demokrasi. Jadi Bapak punya tugas di eksekutif, kami punya tugas di legislatif. Ada perbincangan untuk mengajak Partai Gerindra terlibat dalam eksekutif? Langsung tidak ada. Secara tidak langsung? Kau mau tahu aja. Saya tidak bisa mengartikan senyum ini apa yang maksudnya. Tapi tadi gini, kan saya sudah jawab di mana-mana ya, bahwa percayalah di saat kritis, di saat susah, Gerindra akan selalu mengutamakan kepentingan nasional. Ya, kita
ingin menjaga ketenangan, kita ingin menjaga kehidupan konstitusional. Jadi kalau dalam situasi yang sulit, Gerindra pasti akan dukung Saya pemerintah. berpikir di benak saya, namanya kubu yang berseberangan atau oposisi, baik itu namanya oposisi murni, oposisi kritis, apapun, loyal dan sebagainya, itu artinya berbeda pendapat, dan karena perbedaan pendapat itu biasanya suaranya keras. Berbeda pendapat bagus. Berbeda pendapat kita butuhkan. Ya, kita butuh beda pendapat. Jadi untuk saling mengawasi. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, orang yang punya kekuasaan tidak diawasi, dia biasanya kebablasan. Dan kita udah lihat sejarah ini, sejarah manusia ya, bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Semua kekuasaan itu suatu saat akan berakhir. Nah, disitulah kalau kita tidak menjalankan kekuasaan dengan arif, baik, kita pasti akan diminta bertanggung jawab. Saya ingin perdalam soal bagaimana menjalankan arif dan diminta pertanggungjawaban setelah pariwara berikut. Kami akan kembali saat lagi, Kabar Tokoh dengan Pak Prabowo.